Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 3 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengatasi Krisis Rumah Tangga. Mengatasi krisis keluarga atau rumah tangga. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ketiga. Saya bacakan bagian yang intinya. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana rumah tangga yang ada dalam keluarga kami boleh kemudian mengalami kerukunan dan tidak terus di dalam krisis yang berkepanjangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Seorang paman saya berkata sewaktu saya mau menjadi hamba Tuhan, dia mengatakan berkhotbahlah kalau engkau berkhotbah tentang rumah tangga. Karena rumah tangga adalah masalah yang terus akan ada sampai kepada akhir zaman. Itulah nasihatnya. Dari nasihat daripada paman saya, hal ini menunjukkan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah yang tidak pernah akan selesai. Dan selalu akan ada di dalam sebuah proses berumah tangga yang sangat sulit, tetap harus bagaimana dipecahkan dan dicari jalan keluar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengatasi krisis rumah tangga atau keluarga. Ada banyak persoalan yang menyebabkan krisis rumah tangga. Yang pertama, memang berumah tangga bukan perkara yang mudah. Seseorang yang baik sekalipun yang punya karakter baik, punya modal-modal yang baik, tumbuh dari keluarga yang baik, belum tentu dia akan mampu mengatasi yang namanya persoalan rumah tangga. Karena mengapa? Karena persoalan rumah tangga adalah persoalan yang boleh dikatakan paling sulit di dalam dunia ini. Sehingga kalau sahabat seperjalanan sudah mengerjakan hal yang sebaik apapun, namun rumah tangga tetap punya persoalan, maka itu sangat wajar. Karena persoalan rumah tangga adalah persoalan yang tersulit di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan banyak sekali nasihat. Namun ada satu kata yang dicatat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ada kata diam dan juga ada kata rukun. Ini dua hal yang tidak mudah. Untuk rukun, maka perlu proses yang pertama, masing-masing berdiam diri. Buat apa berdiam diri? Bukan marah-marahan, itu namanya perang dingin. Jadi untuk mengatasi masalah keluarga, masalah rumah tangga, yaitu dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam. Diam di sini adalah lebih banyak kemudian mengoreksi dan mengevaluasi diri masing-masing. Karena kalau bicara tidak diam, yang terjadi adalah mengevaluasi dan mengoreksi pasangan. Mengevaluasi dan mengoreksi anggota keluarga lain. Tetapi sewaktu kita diam, yang firman Tuhan katakan sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara diam. Diam di sini artinya mengoreksi diri kita masing-masing dalam keteduhan dan ketenangan. Di dalam keteduhan dan ketenanganlah maka sewaktu diam kita belajar bercermin. Dan cermin itu adalah firman Tuhan. Apa yang kurang di dalam diri kita? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada mungkin sahabat seperjalanan pernah mengalami sebuah peristiwa kecil di waktu masa sekolah. Dan saya pun pernah mengalaminya. Jadi tatkala saya ke sekolah, tidak seperti biasanya. Teman-teman itu mulai banyak tersenyum kepada saya. Dan saya merasa, mengapa hari ini sedikit berbeda sewaktu ke sekolah tersenyum. Namun senyumnya itu sulit ditafsirkan. Ini senyum keramahan, atau senyum menghina, atau senyum ada apa. Sampai masuk kelas, kemudian ada seorang teman berkata, kamu makan kenapa tidak rapih? Saya katakan, emangnya mengapa? Itu masih ada 2 butir nasi di pipi kamu. Baru saya sadar bahwa ada 2 butir nasi karena makan cepat-cepat mau pergi ke sekolah yang saya tidak sadari.
yang saya tidak ketahui. Oleh sebab itu, mengapa teman-teman tidak seperti biasanya senyum melihat saya? Tatkala kita melihat orang lain melihat kita, orang lain akan lebih jelas melihat siapa kita. Tatkala kita bercermin, maka cermin akan lebih jelas melihat siapa kita. Demikian juga dengan kesalahan. Kesalahan pada diri sendiri akan sangat sulit dilihat oleh diri sendiri. Kita membutuhkan orang lain yang untuk menolong melihat kesalahan dan kekurangan kita. Dan yang terutama kita perlu di depan firman Allah yang merupakan cermin kehidupan kita untuk mengoreksi kita. Maka pada saat dikatakan dalam firman Tuhan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam. Sewaktu diamlah mengoreksi diri sendiri. Dari diam mengevaluasi diri, tidak berbicara mengoreksi kekurangan anggota keluarga lain. Maka dikatakan setelah engkau diam, maka dikatakan engkau akan bersama-sama dengan rukun. Sehingga kerukunan dimulai daripada sebuah kemampuan mengevaluasi diri. Tapi dia salahnya lebih banyak, tapi dia yang mulai. Maka kita sedang tidak bercermin dan kita tidak sedang berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena yang kita lakukan adalah kita melihat orang lain. Dan kita tidak bercermin. Ada apa dengan diri kita? Maka tugas anggota keluarga tatkala ada sebuah krisis dalam rumah tangga, maka pekerjaan yang pertama yang dilakukan adalah sungguh alangkah dan baiknya engkau diam bersama dengan rukun. Karena sewaktu dia mengevaluasi diri, maka dari sanalah kerukunan akan menyusul. Tidak pernah kerukunan timbul kalau tidak masing-masing diam mengevaluasi, bercermin di hadapan firman Tuhan, dan bercermin dari orang-orang yang objektif melihat apa yang kurang dalam diri kita. Tatkala setiap anggota keluarga berjuang mengoreksi kekurangannya masing-masing, bukan berbicara siapa yang lebih baik satu dengan yang lain, maka dari sanalah Tuhan berkata, Tuhan akan menurunkan berkat. Berkat kepada setiap kita seperti minyak dari janggut Harun ke leher jubahnya, seperti embun dari gunung Hermon ke gunung Sion. Dan firman Tuhan berkata, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sangat sederhana untuk mengatasi persoalan rumah tangga dan krisis rumah tangga. Dimulai daripada sebuah tindakan berdiam diri untuk mengevaluasi dan untuk melihat bercermin tentang siapa diri kita di hadapan firman Allah yang paling utama dan orang-orang yang memberikan koreksi tentang kesalahan kita. Setelah kita berdiam, maka firman Tuhan berkata, dari sanalah Tuhan akan memberikan kerukunan seperti minyak yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, dan seperti embun dari gunung Hermon dan sampai ke gunung Sion. Dan firman Tuhan berkata, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar berjuang. Dimulai dari diam, bukan berbicara, bukan membela diri, apalagi mengkritik, saling menyalahkan, apalagi dengan kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik. Maka di sanalah Tuhan akan memberkati setiap rumah tangga kita yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat firman Allah bagaimana kami mengatasi krisis rumah tangga dan keluarga. Kami belajar berdiam dan hidup dengan rukun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari berjuang agar rumah tangga penuh dengan keindahan dan kerukunan. Belajar berdiam, bercermin, mengevaluasi diri dalam terang firman Tuhan. Amin.